banyak anak muda yang menjadi pengagum sampean dan sangat ingin mendorong sampean jadi bupati. Tahu-tahu jadi wakil bupati. Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Iya, kira-kira kenapa, Dok? Saya menginginkan jadi Bupati Gresik. Ya. Tapi di detik terakhir saya diperintahkan untuk jadi wakil bupati. Oleh karena undang-undang yang ada untuk saat ini ya, semua terserah sama DPP partai kita masing-masing. Termasuk Partai Gerindra. Ya, kira-kira dari bacaan potensi itu apa yang akan jenengan kerjakan sebagai wakil bupati ke depan? Oke, ada masalah yang serius yang memang saya beberapa kali survei. Yang pertama adalah masalah pengangguran. Bagaimanapun juga namanya wakil bupati tetap banser. Seperti apa tanggapannya? Saya yakin betul bahwa pemerintahan ke depan ini adalah Yani Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast Ngopi Disik, Ngobrol Pagi Dialog Gresik yang menampilkan narasumber kompeten dari berbagai bidang. Dan kali ini lama juga kita sabar menunggu kehadiran tokoh kita satu ini yang tentunya akan dinanti banyak masyarakat Gresik. Kita butuh waktu yang cukup lama untuk menghadirkan beliau dan saya bersyukur sekali, alhamdulillah hari ini beliau bisa hadir di podcast Ngopi Disik sebagai bagian dari penghormatan kepada kami. Kami sangat berterima kasih dan ini sungguh ditunggu oleh banyak pemirsa. Dan saya perkenalkan yang hadir. Tokoh kita hari ini adalah Bapak Dr. Haji Asluhul Alif, Magister Kesehatan, Magister Manajemen, Magister Hukum dan Pemerintahan. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam. Kabar baik? Alhamdulillah, Gus. Alhamdulillah. Terima kasih hadirnya, Dok. Siap. Luar biasa. Jadi hari ini sungguh luar biasa dihadiri oleh Dr. Asluhul Alif yang sudah kita kenal. Beliau adalah Ketua DPC Partai Gerindra, sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Fatma Medika, dosen Universitas Anwar Medika. Beliau juga bendahara Ansor, PCGP Ansor sejak tahun 2017, Wakil Ketua Kamar Dagang Industri Kadin Kabupaten Gresik, Wakil Sekretaris Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI, dan Ketua Umum Taekwondo, satu lagi Ketua Arum Jeram, Federasi Arum Jeram Indonesia, FAJI. Dan terpilih masuk di periode kedua karena setelah sukses meraih sebagai juara umum cabang olahraga Arum Jeram dalam Pekan Olahraga Provinsi Jatim tahun 2023. Dan yang paling penting hari ini, beliau terpilih sebagai Wakil Bupati Kabupaten Gresik 2024-2029. Podcast Ngopi Disik mengucapkan selamat pada Dr. Alif. Mudah-mudahan semakin sukses di jabatan Wakil Bupati ke depan, memberikan manfaat dan kesejahteraan lebih banyak pada masyarakat Gresik. Amin. Baik, Dok, sebagai dokter, ya, ada banyak kegiatan sosial yang sudah dilakukan oleh Dr. Alif. Dalam catatan kami ada bakti sosial operasi katarak gratis, bakti sosial hitanan massal, ya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan sosial. Apa yang melatar belakangi kegiatan sosial yang dilakukan begitu banyak dan memberi antusiasme pada masyarakat yang cukup besar? Terima kasih Gus Cu. Kalau saya bilangnya ini Gus Cu. Saya manggilnya Gus Cu. Biar akrab ya. Biar akrab. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa diundang di podcast Ngopi Disik. Ya. Ngopi Disik, alhamdulillah.
Dan salam kenal, salam berbahagia seluruh pemirsa podcast Dhisik. Alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua yang mengajari kami. Saya bilang kami itu karena bukan saya sendiri yang diajari oleh orang tua. Kami berenam yang betul-betul diajari untuk punya jiwa yang sosial. Punya jiwa sosial. Dan memang diawali sama orang tua yang memang punya jiwa sosial yang terkadang bikin kami kadang-kadang geleng-geleng. Untuk membantu orang itu mau ada uang nggak ada uang diada-adakan. Itu yang kadang-kadang kami nggak bisa berpikir banyak. Nggak nalar. Jadi pemikiran orang tua saya nggak nalar. Sampai hari ini saya bilangnya nggak nalar. Tapi alhamdulillah saya dilahirkan dari orang tua saya yang sampai hari ini itu saya bisa seperti ini pasti gara-gara orang tua. Dan kami betul-betul diajari tentang sosial itu. Artinya dimulai dari keteladanan. Betul. Bukan hanya kalimat-kalimat wejangan dari orang tua. Bukan. Tapi dari keteladanan. Betul. Luar biasa. Oke. Dok, saya salah satu dari pengagum sebetulnya. Awal saya tahu betul karena kegiatan yang begitu banyak, termasuk saya sering menyimak ada kegiatan-kegiatan off-road. Pakai trail. Itu tentu jiwa anak muda senang dengan itu. Dan banyak anak muda yang menjadi pengagum sampean. Dan sangat ingin mendorong sampean jadi bupati. Tahu-tahu jadi wakil bupati. Ini pertanyaan yang sampai sekarang belum terjawab. Iya, kira-kira kenapa, Dok? Yang perlu banyak orang tahu adalah cita-cita boleh ditancapkan. Tapi takdir itu mengikuti Allah. 2020 saya targetnya bupati. Tapi akhirnya di detik terakhir saya disatukan untuk menjadi wakil bupati. Sama dengan tahun 2024. Saya menginginkan jadi bupati Gresik. Tapi di detik terakhir saya diperintahkan untuk jadi wakil bupati. Oleh karena undang-undang yang ada untuk saat ini semua terserah sama DPP partai kita masing-masing. Termasuk Partai Gerindra. Akhirnya partai juga menyetujui sampai menjadi wakil. Bukan hanya menyetujui. Kita diperintah untuk bersatu. Gitu. Oleh partai. Oke, baik. Pemirsa, terus terang ketika mencalonkan jadi wakil bupati, 2 kali Dr. Alif yang sudah terpilih sebagai anggota DPR harus melepaskan jabatan. Bagaimana perasaannya, Dok? Sebenarnya cita-cita saya masuk ke politik ini sebenarnya Kalau di politik bagaimana? Saya ingin punya manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Dan saya pernah merasakan setahun di Dewan tahun 2019. Dan kenyataannya juga tidak sebagai eksekutor. Jadi legislatif seperti Gus Dur saat ini sudah 2 periode menjadi anggota Dewan. Mungkin 3 periode 3 periode yang saat ini 3 periode saat ini kan tidak bisa jadi eksekutor. Betul. Kebermanfaatan untuk masyarakat bukan kecil, tapi kurang tidak direct. Kurang luas lah. Nah, yang saya inginkan itu bisa menjadi eksekutor. Ada kemanfaatan yang lebih direct. Betul. Baik. Tentu jenengan bersiap-siap jadi wakil bupati, setidaknya tahu betul potensi daerah seperti apa. Bisa digambarkan menurut sampean potensi daerah Gresik ini seperti apa? Potensi Gresik memang sangat besar. Kota industri. Utara sudah diplot betul menjadi kawasan ekonomi khusus. Ada JP dan ada Freeport yang besar. Kemudian di selatan ada banyak perumahan yang ada di sana karena pengembangan dari fullnya Sidoarjo sama Surabaya Jadi mengarah ke Kabupaten Gresik yang bagian selatan. Jadi potensi-potensi itulah yang kita sebagai pemimpin di Kabupaten Gresik harus bisa ngambil momentum-momentum untuk kemaslahatan umat.
untuk kemaslahatan umat, bukan hanya untuk pribadi, tapi bagaimana ini semua bisa dirasakan oleh masyarakat Kabupaten Gresik. Ya, kira-kira dari bacaan potensi itu apa yang akan jenengan kerjakan sebagai wakil bupati ke depan? Oke, ada masalah yang serius yang memang saya beberapa kali survei. Yang pertama adalah masalah pengangguran. Oke. Yang kedua masalah infrastruktur. Itu dua hal yang selalu top 10 di survei kami. Di survei partai politik kami, di survei kami setiap kali kami bertanding. Kemudian bagaimana pemimpin yang ada di Kabupaten Gresik ini menjadi gerbang pintu, betul-betul menjadi gerbang pintu bagaimana masyarakat Gresik bisa berdiri di kakinya sendiri. Bahwa orang Gresik itu diutamakan daripada orang luar Gresik. Itu yang mungkin akan saya betul-betul kerjakan. Kemarin di periodenya Gus Ju mungkin sudah ada Perda nomor 8 tahun 2023 kalau tidak salah, 2023 bahwa 60% itu harus orang Gresik. Itu jangan sampai nanti jadi perda yang macan ompong. Macan ompong. Itu betul-betul memang harus kita kerjakan betul. Bagaimana kami nanti betul-betul hadir untuk perda itu benar-benar dipakai oleh seluruh pabrik di Kabupaten Gresik. Strateginya seperti apa? Karena kan itu sudah berjalan dan sampai sekarang belum efektif bisa dilaksanakan. Baru turun. Yang saya tahu perda itu baru turun dari provinsi. Perbubnya baru digodok. Jadi belum dilaksanakan. Jadi walaupun tahunnya sudah lama, tapi perda itu belum bisa dilaksanakan. Kalau perbubnya nanti sudah jadi, maka bisa dilaksanakan. Strategi yang paling jitu adalah data. Data tidak boleh offline. Data harus online. Jadi seluruh pabrik di Kabupaten Gresik harus update. Data yang update, data yang dimasukkan ke sistem. Pertanyaannya adalah, itu orang luar Gresik kan bisa berKTP Gresik. Iya kalau tidak by NIK. Di sistem besok memang harus by NIK. Dan ini tidak bisa BIM, salah BIM. Yang kita sekarang ngomongkan sistem itu A, besok langsung jadi A, nggak bisa. Itu pasti by proses. Tapi akan kami bilangkan kepada masyarakat bahwa ini berproses 1 sampai 100. Nanti tahapan-tahapan itu akan kami bilangkan kepada masyarakat. Dan nanti di podcast ini nanti beberapa kali kita bisa diundang untuk harus, update lah. Itu perlu ya. Terima kasih. Betul, kita akan terus update persoalan ini karena memang podcast ini kita tujukan supaya membuka pemikiran masyarakat Gresik, tahu betul bagaimana Gresik yang sesungguhnya, sehingga kita pakai tagline cara cerdas memahami Gresik itu melewati podcast ini. Tapi begini Dok, persoalannya di lapangan sudah banyak masyarakat luar kota Gresik migrasi ke Gresik dan mereka bikin KTP Gresik, dan itulah yang menggagalkan banyak masyarakat Gresik. Apa kira-kira solusinya? Big data by NIK 3518 Jawa Timur dan Gresik tidak bisa dirubah. Orang luar Gresik walaupun berKTP Gresik, NIK-nya nggak berubah. Betul. Maka itu yang menjadi patokan. Poin paling pentingnya ada di sana. Bukan masalah big data dan online, bukan. Tapi NIK. Karena ada kode yang uniknya itu. Tapi ada beberapa orang mewacanakan bahwa di kawasan ekonomi khusus itu izinnya secara terpusat. Artinya manajemennya dikelola oleh pusat. Mungkin enggak pemerintah daerah bisa menerobos perizinan yang pusat ini. Artinya mereka pemerintah Kabupaten Gresik memaksakan perdanya melebihi dari perundang-undangan yang berlaku bagi mereka di perizinan pusat. Yang semua harus paham adalah pabrik di Kabupaten Gresik bukan hanya ada di JIPE. Banyak perusahaan yang ada di JIPE. Tapi kenyataannya mungkin saya belum tahu 100%. Tapi kemarin ada studi dari UI yang memotret seluruh perusahaan di Kabupaten Gresik, terutamanya khususnya ada yang ada di JIPE. Itu padat teknologi. Bukan padat karya.
beda sama mie sedap, Ya. beda. Ya. Tapi yang di sana padat teknologi. Ya. Banyak mata ke sana. Ya. Terus kemudian di sana KEK, kita Ya. sudah tahu KEK. Ya. Tapi kami juga secara politis punya gubernur, Ya. kita juga punya presiden. Ya. Dan kita tahu bahwa Pak Prabowo Ya. betul-betul kalau ngomongkan rakyat Indonesia, Ya. secara lokal pun pasti membela rakyat. Apalagi wakil bupatinya dari Gerindra. Pasti luar biasa. Kita harapkan betul bahwa ini akan menjadi hal yang betul-betul kita bisa terapkan di sini. Karena saya tidak bisa bayangkan ketika misalnya penegakan perda melalui Satpol PP, kemudian mereka hanya tersenyum karena mereka memegang izin secara terpusat, Dok. Ya, oke, Dok. Jenengan dokter tentu punya concern tinggi terhadap bidang kesehatan. Ya, mimpi apa yang akan diwujudkan di Gresik ini di bidang kesehatan? Gresik sudah dijalankan oleh pemerintahan Gus Yani sama Bumin. Ya. Adanya UHC. Ya. Adanya UHC. Ya. Tapi mungkin di 1-2 bulan ini, Ya. yang kemarin kami sebagai direktur rumah sakit Fatma diundang sama DPRD, Ya. itu ada diagnosa, Ya. kurang lebih 180 diagnosa yang memang harus terselesaikan di PPK 1, Ya. klinik maupun puskesmas. Ya. Ternyata menjadi PR saya sebagai wakil bupati terpilih, Ya. itu adalah bagaimana PPK 1 kita Ya. itu siap untuk melayani Ya. hal-hal yang tidak boleh langsung ke PPK 2, Ya. tidak boleh ke rumah sakit. Ya. Selain pelayanan yang paripurna Ya. kepada masyarakat kita, walaupun itu BPJS, tidak bisa dinafikan. Tidak ada klinik, tidak ada rumah sakit di Kabupaten Gresik yang saya tidak mau melayani BPJS, tidak ada. Ya. Juga tidak berani. Ya. Diputus sama BPJS, Ya. tak jamin bangkrut. Bangkrut ya. Maka oleh karena seluruh masyarakat Kabupaten Gresik ini sudah lebih dari 100%, 101% terdaftar BPJS. Ya. Maka bagaimana persaingan bisnis rumah sakit swasta, rumah sakit negeri, maupun puskesmas maupun klinik harus melayani dengan baik, Ya. bagus, agar apa didatangi oleh pasien. Ya. Karena pasien ini sekarang pakai kartu BPJS. Kalau ada tadi 108 ya kan diagnosa yang ditempatkan di PPK 1. Vaskes Ya. tingkat pertama. Kalau melihat gambaran secara umum, puskesmas kita, klinik kita, sebetulnya sudah memenuhi syarat enggak untuk melayani hal semacam ini? Sebagian sudah, sebagian belum. Ya, sejauh apa yang mereka siap? Berapa persen kira-kira yang siap? Berapa persen yang belum siap? Jadi kemarin sebelum datang ke DPRD, saya juga minta data ke Dinkes. Ya. Berapa puskesmas yang berawat inap, berapa puskesmas yang belum merawat inap. Ya. Ternyata kalau di klaster ada beberapa kecamatan, Ya. itu ada yang belum punya rawat inap yang banyak. Tapi ada beberapa klaster kecamatan yang banyak yang sudah punya Rawat rawat inap. inapnya, ya. Jadi contoh di Menjeng, Kedamaian, Menganti, Ndororejo, Waringin Anom. Jadi di Menganti, puskesmas Menganti yang masyarakatnya begitu besarnya, Ya. puskesmas Menganti belum rawat inap. Oh. Ya. Tapi kalau Kedamaian sudah, Ya. Waringin Anom sudah, Ndororejo sudah. Ya. Nah itu salah satu contoh Ya. yang memang puskesmas Menganti wajib bisa rawat inap. PR-nya masih banyak, Banyak. masih banyak. Kapan diselesaikannya? Setelah Di periode pelantikan. tahun berapa? Kalau saya, setelah saya pelantikan, karena saya seorang dokter, dan Mas Yani insya Allah memandatkan, kalau bidang kesehatan, ini Ya. ngomong bidang kesehatan, Diserahkan jenengan. bukan dinas kesehatan dipasrahkan sama dokter Alip, Ya. RSUD dipasrahkan, bukan. Ya, Saya berdasarkan bukan dinas. berdasarkan dinas, Ya. tapi kalau masalah kesehatan,
insya Allah dan mungkin mandat itu dipasrahkan bagaimana ke saya untuk kebijakan-kebijakan. Dan sebagian kecil kemarin saya sudah ngomong sama Dinas Kesehatan, bikin surat, kasihkan ke seluruh puskesmas untuk diinventarisir menjadi rawat inap. Berapapun yang mereka bisa. Setelah itu baru dianggarkan. Bukan dianggarkan dulu. Ini harus minim dulu. Karena 2025 sudah digedok. Kalau menunggu gedokan PABBD masih 6 bulan. Padahal masyarakat tidak bisa menunda. Ini bahasa saya bukan menunda. Tapi memaksimalkan yang ada. Karena urgent. Karena BPJS nggak mau ya. Artinya BPJS, ada ruangan-ruangan yang tidak sebelumnya tidak berfungsi sebagai rawat inap, dialihkan menjadi rawat inap. Betul. Maksimalkan 10 sampai 15 TT. Mereka bisa 3, 4, 5 TT. Nggak ada masalah. Tapi kan itu memperkecil masyarakat tidak terlayani. Dan itu sekarang sudah, insya Allah sudah dijalankan sama teman-teman Dinas Kesehatan. Tinggal kalau saya bicara birokrasi di Kabupaten Gresik ini sudah pinter-pinter lah. Mereka sudah di bidangnya sudah lebih dari 10-15 tahun. Tinggal saya mengawal saja. Apa yang kami perintahkan dan apa yang APBD perintahkan sesuai dengan program pemerintahan daerah itu dikerjakan by waktu dan itu by ngomong sama kita. Karena harian, mingguan, bulanan harus dievaluasi dan itu harus update betul. Luar biasa. Pemikiran seorang dokter tentu berbeda dengan kita-kita yang tidak bekerja sebagai praktisi, karena dokter tidak praktisi kesehatan, sehingga apa yang disampaikan tentu menjadi hal yang bisa dilaksanakan. Tapi dok, kita punya wilayah kepulauan yang tentu kita masih ingat, dokter dulu memimpikan ada helikopter ambulan. Kira-kira masih ada enggak mimpi itu? Mimpi itu masih ada, Gus. Kemungkinan dilaksanakan sekarang atau mungkin berubah pemikiran. Enggak. Kalau kemarin Allah memerintahkan takdir itu saya jadi calon bupati, itu masuk program. Tapi karena kemarin saya hanya membawa beberapa program di pemerintah di Yani Alif ini. Tapi helikopter tidak menjadi hal yang saya masukkan ke programnya Yani Alif. Oleh karena ternyata pada waktu saya bincang-bincang sama Gus Yani, itu sudah menyekolahkan banyak dokter spesialis. Banyak dokter spesialis. Ternyata dari 4 dasar itu sudah disekolahkan semua. Dan itu ditujukan supaya mereka mau di Bawean, bertugas di Bawean. Betul. Tinggal komitmen kami nanti, jika mereka sudah disekolahkan oleh APBD, sudah disekolahkan oleh pemerintah daerah, kemudian dapat 3, 4, 5 tahun mereka mau pindah ke daratan, itu lain lagi urusan. Bukan. Itu yang harus kita berkomitmen. Tidak meng-ACC itu. Sebab kalau tidak, 5-10 tahun lagi jadi masalah lagi. Karena masalahnya yang seriusnya ada di sini, Gus. Masyarakat Kabupaten Gresik sudah 101 BPJS. Rumah sakit RSUD Umar Masud tidak bisa digunakan. Karena harus spesialistik. Kalau yang melayani pasien umum, orang Bawean nggak bisa pakai BPJS-nya. Kembali-kembali orang Bawean disuruh bayar lagi. Itu yang tidak boleh. Jadi selama ini belum berjalan efektif UHC di Kepulauan Bawean karena persoalan dokter spesialis yang tidak ada. Karena nggak bisa diklaim. Nggak bisa diklaim. Jadi kalau nggak ada dokter spesialis di rumah sakit itu, maka nggak bisa diklaim. Karena kalau sudah ke PPK 2 spesialistik. Targetnya tahun berapa kira-kira itu semua bisa terselesaikan, dok? Saya belum masuk dan belum minta data ke Dinas Kesehatan. Yang sekolah itu kapan selesai, kapan mulai sekolah kemarin,
Saya kemarin hanya bincang-bincang berapa yang disekolahkan, ternyata sudah 4 dasar itu sudah disekolahkan semua. Ya. Tapi kapan mereka selesai saya belum. Ya. Tapi kemarin saya tanya sama Dawam, karena dapilnya Mbak Wen, kamu kemarin reses kemarin kan turun ke RSUD Umar Mas'ud. Ternyata 4 dasar ada semua. Oh. 4 dasar ada semua. Sama dokter spesialis anestesinya juga ada. Oke. Cuman tinggal apakah di RSUD Umar Mas'ud sudah maksimal. Infrastrukturnya sudah cukup? Itu juga yang kemarin saya agak sedikit dicurhati, ada beberapa yang kurang. Oh, Jadi mungkin saya akan segera turun ke sana jika setelah pelantikan, Ya. agar masyarakat Bawen betul-betul bisa merasakan bahwa BPJS ya gratis, Ya. gak ada bayar-bayar lagi. Ya, betul. Dan itu masih beberapa masih terjadi kasus tidak bisa terlaksana, Dok. Misalnya ada dulu tenaga kerja yang kemudian di PHK sehingga dulunya BPJS di cover perusahaan, tahu-tahu tidak dilanjutkan iurannya dan nonaktif, akhirnya mati, tidak aktif, ya kan? Dan hal-hal semacam itu banyak terjadi di masyarakat kita. Dan yang belum terselesaikan. Cuma ini, Dok, rumah sakit sebesar Ibnu Sina, satu yang belum ketemu. Karena saya dulu sempat dipeseni sama Ning Viro, anggota DPRD yang meninggal dunia. Dia bilang, saya tolong titipan saya satu. Mbok Yao yang di rumah sakit Ibnu Sina itu ada dokter spesialis kanker. Onkologi belum ada, Dok. Apa solusinya kira-kira? Kalau tidak salah, poli yang saat ini dibangun itu untuk onkologi. Iya, onkologi. Tapi dokternya yang belum ada sampai sekarang. Itu yang saya juga maksudnya belum masuk betul ya. Jadi saya itu orangnya kadang-kadang belum berani untuk menyentuh, mencari tahu sebelum dilantik. Itu sebagai saya sebagai kewenangannya sudah diserahkan. Kadang-kadang kalau masuk itu empatinya itu yang nggak enak. Mungkin menjadi PR itu. Bisa dipahami, Dok. Kira-kira jenengan kalau misalnya nanti melaksanakan tugas, apa tantangan yang mungkin jenengan hadapi ke depan nanti? Insya Allah kita hanya pengen merubah cara berpikir masyarakat, cara berpikir teman-teman birokrasi, teman-teman yang melayani masyarakat. Oleh karena kita harus menerangkan betul kepada masyarakat bahwa harus sesuai dengan rujukan. Yang harusnya ke PPK 1 harus PPK 1. Jangan langsung loncat ke PPK 2. Tapi apakah masyarakat paham? Bisa itu yang menjadi apakah masyarakat paham? Itu yang harus menjadi koreksi kita sebagai orang-orang birokrasi. Apakah sudah menerangkan kepada masyarakat? Kemarin saya ketemu sama BPJS kemarin menawarkan gini, Gus. Kalau ada teman-teman dewan, apalagi yang Komisi 4, mau reses, mau sosper, mereka diajak mau untuk menerangkan apa-apa yang menjadi kebijakan dari BPJS. Agar apa? Agar masyarakat juga paham. Karena memang betul jika masyarakat masalah gawat dan tidak gawat, antara orang kesehatan sama orang awam beda persepsinya. Betul. Kalau mereka sudah merasa gawat, kemudian langsung datang ke rumah sakit padahal itu tidak gawat, kita lempar lagi ke puskesmas, itu juga menjadi problem juga. Maka kita memang harus betul-betul memahamkan masyarakat. Belum lagi ketemu yang ngotot-ngotot. Sing angel tuturane ini. Yang kedua, kita harus memahamkan teman-teman pelayanan. Teman-teman pelayanan, teman-teman puskesmas yang kadang-kadang ini adalah aturan dari BPJS. Ini adalah aturan dari pemerintah daerah. Ada yang paham, ada yang tidak. Tinggal kita punya rasa empati saja sebenarnya. Teman-teman birokrasi, mungkin saya pribadi harus punya empati. Bahwa sebenarnya tidak semua masyarakat itu salah. Kadang-kadang masyarakat tidak tahu, birokrasi tidak tahu.
ini kan bukan hal yang gampang untuk bisa membuka wawasan masyarakat ya, mengubah mindset masyarakat. Ini butuh kerja keras, butuh kerja yang cukup lama. Strateginya seperti apa, Dok? Semua orang sudah punya sosmed. Ya, Salah satunya saya diundang sama Gus Ju. Ya. Saya datang. Ya. Ini juga sebagai pelajaran kepada masyarakat. Ya. Nanti sering-sering saya diundang, saya senang, sangat senang, Gus. Ya. Karena ini sebagai edukasi. Ya, ya. Dan yang paling banter adalah TikTok. Ya. Ya. Nanti mungkin di copy di sini masuk ke TikTok. Ada TikToknya. Masuk ke IG. Iya. TikTok kita sudah ada yang sampai 150.000 viewernya, Dok. Iya. Itu yang terus-terusan nanti bisa di capture bahwa pemerintah daerah itu aturannya ini, BPJS aturannya ini, kesehatan aturannya ini. Orang mau melihat tentang birokrasinya Kabupaten Gresik nanti linknya ini, ini tempatnya di ini. Itu yang memang harus sekarang masyarakat. Oke. Selain tantangan tadi yang disampaikan dokter bahwa harus ada perubahan mindset yang akan dihadapi oleh dokter. Tantangan apa lagi yang mungkin nanti bisa sampai menyulitkan kinerja wakil bupati? Saya mendapatkan teman-teman itu, tapi tidak semua ya. Asal Bapak senang. Mungkin Gus Ju sudah paham lah. Dan saya salah satu orang yang tidak suka, bisa menerima itu. Tidak mau menerima itu. Ya. Caranya? By tabel. Time schedule. Kamu mengerjakan apa? Diselesaikan kapan? Prosesnya seperti apa? By hari, by minggu. Tapi kan kembali bahwa itu reporting, hanya laporan. Belum tentu sama dengan yang di lapangan. Iya. Sebentar. Itu memang harus dikerjakan dulu. Kadang-kadang by reportingnya itu ada terlalu jedanya panjang, Gus. Kalau kita tidak konsentrasi di sini, ini menjadi panjang loh. Salah satu kasusnya adalah Bosda. Ini saya bicara langsung. Yang Bosda kemarin itu. Ketika tidak dimonitor dengan cermat, maka bisa jadi kapan kamu survei, kapan kamu cairkan, kapan kamu selesaikan semua berkasmu, itu kan semua by report yang memang harus ada bukti. Setelah itu, apakah yang dikerjakan sama teman-teman ini benar atau salah? Di program kita ada rembuk akur. Kami nanti akan turun ke bawah. Untuk menanyakan kepada masyarakat. Saya akan turun ke kecamatan, ke desa. Bertemu sama guru-guru, bertemu sama kepala sekolah. Untuk menanyakan apa yang sudah dikerjakan sama pemerintah. Nyampe tidak? Oke. Menarik sekali. Ya, itulah tadi yang disampaikan dan memang redaksi menghimpun beberapa catatan. Dr. Alif termasuk yang bisa sangat dekat dengan masyarakat, begitu bisa komunikasi dengan baik dengan masyarakat. Dok, ini ada hal yang penting dari visi misi Yani Alif. Mana sebetulnya yang jadi inisiatifnya dengan betonisasi. Kemudian insentif jalan guru. Kabupaten. Iya, jalan kabupaten, jalan desa. Jadi mau itu nanti bentuk BK, harus beton. Karena mungkin lebih dari 70-80% tanah Gresik geram. Kalau kita ngomongkan paving, nggak selesai. Karena paving dapat 6 bulan, 8 bulan, rusak lagi, tahun depan dianggarkan lagi, nggak selesai-selesai jalan di Kabupaten Gresik. Dan memang harus beton. Karena sudah ada contoh di kabupaten sebelah. Terus kemudian insentif guru. Itu yang kemarin saya maksud. Dan yang nomor 3 adalah UMKM. Seperti apa UMKM-nya? Modal dengan bunga 0%. Itu kemarin yang saya masukkan. Karena saya baca banyak yang mirip. Sudah banyak yang mirip, tapi ada yang belum. Salah satunya ada 3 itu tadi yang saya masukkan betul. Ya, artinya begini, kalau kita bicara UMKM, Dok, ketika mereka dimodali dan ini sudah berlangsung lama, tidak banyak yang berhasil ketika mereka dimodali pemerintah. Kira-kira tahu enggak persoalannya di mana, Dok? Mungkin dalam penjualan.
Ya, marketingnya ya. Tidak ada tempat kita pemerintah mungkin belum membuatkan pasarnya. Oke. Pasarnya. Makanya di program kami ada pasar tematiknya. Ya, membuka pasar untuk UMKM. Okay. Apalagi untuk UMKM yang memang sekali makan, jualan sosis, jualan pentol, jualan martabak, itu kan harus dibikinkan pasar. Dan bukan hanya di kota, tapi bagaimana di selatan, di utara, di tengah, semua kita bikinkan pasar itu. Oke, baik. Dok, banyak orang mengatakan bagaimanapun juga namanya wakil bupati tetap ban serep. Seperti apa tanggapannya? Saya yakin betul bahwa pemerintahan ke depan ini adalah Yani Alif. Bukan Yani, bukan Alif, tapi Yani Alif. Artinya digarap berdua. Garap berdua. Tidak ada Yani sendirian, tidak ada Alif sendirian. Adanya Yani Alif. Tapi pembagian kerjanya seperti apa sebetulnya? Apakah sudah pernah ada komitmen pembagian kerja? Tidak. Di wakil bupati beberapa bidang yang harus digarap atau bupati beberapa bidang yang lain? Tidak ada. Banyak orang yang menyarankan untuk saya bincang-bincang sama Gus Yani untuk pembagian OPD. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Kalau tidak seperti itu, artinya orang menggambarkan nanti ada overlap. Ini ada matahari dua yang gampangannya jeragannya double itu kan ya susah juga bagi OPD. Oh enggak. Seperti apa sebetulnya? Mataharinya tetap satu, Gus Yani, bupati. Tinggal saya mengikuti undang-undang. Wakil bupati itu tugasnya A, B, C, D. Itu yang saya harus kerjakan. Dan apa yang akan menjadi pemenuhan program di Kabupaten Gresik itu Yani Alif. Bukan tidak membaca bahwa undang-undangnya itu menggambarkan wakil bupati sebagai ban serep, enggak. Seperti apa sebetulnya ke depan jenengan yang jenengan ambil peran dari pasangan bupati dan wakil bupati ini? Wakil bupati itu menjalankan apa yang diperintah sama bupati. Dan saya yakin akan diperintah banyak sama bupati. Saya punya keyakinan itu. Oke. Dengan sebagai ketua DPC Partai Gerindra, tentu sebagai wakil bupati akan banyak memberikan dampak kepada partai. Apa yang diharapkan dampaknya pada partai? Secara organisasi Partai Gerindra sendiri. Sebenarnya nilai yang dicanangkan sama partai bukan itu. Saya kader Partai Gerindra, ini. Saya pernah digembleng di Hambalang 2 minggu. Bapak Prabowo, Pak Presiden kita dan Partai Gerindra itu hanya menancapkan satu, bahwa bagaimana masyarakat itu bisa tertawa, bisa sejahtera. Salah satunya oleh karena Presiden ini dari Partai Gerindra, maka saya harus mensukseskan program dari Prabowo Subianto. Dan itu pasti punya nilai politik sendiri. Jika program Prabowo Subianto ini berhasil di Kabupaten Gresik, Gerindra secara otomatis punya elektoral naik dengan sendirinya. Oke, baik. Jadi gambarannya kira-kira nanti jenengan bawa piring keliling ke sekolah-sekolah menyiapkan makan siang. Maaf, makan siang jangan dinilai dari makan siangnya, tapi ekosistemnya. Oke. Berapa siswa yang ada di Kabupaten Gresik? Berapa nilai uang yang akan beredar di Kabupaten Gresik? Maka di sana harus kita bentuk ekosistemnya. Jangan sampai beras dari luar Gresik. Jangan sampai sayur dari luar Gresik. Jangan sampai telur dari luar Gresik. Jangan sampai tahu dari luar Gresik. Susunya dari Fufu Fafa. Susu kita punya di Menganti. Sapi produk susu. Jangan sampai dari luar Gresik. Oke.
ekosistem inilah yang untuk menurunkan angka pengangguran di Kabupaten Gresik. Efek dominonya yang diharapkan. Betul. Oke. Selain efek kesehatannya. Ya. Bahwa jangan sampai stunting itu naik, stunting harus turun. Orang anak-anak Gresik ini harus cerdas. Itu kan target dari Pak Prabowo. Tapi efek demo ini yang sangat besar yang harus kita ambil dari programnya makan siang gratis ini. Ya, tapi artinya bahwa ketika kita merancang generasi kita yang unggul dalam bidang kesehatan, yang artinya itu akan berpengaruh pada cara berpikir mereka. Persoalannya sistem pendidikan kita juga belum selesai, Dok. Kalau khusus gitu kita mengikuti pemerintah pusat. Kita mengikuti pemerintah pusat. Kalau semua masuk ke otak kita, nanti kita nggak fokus. Gresik ini butuh fokus, Gus. Ini kalau suruh komentar, ini cara ngeles yang menarik. Baik, terima kasih Dok. Sayang sekali waktunya habis, jadi kita akan simpan perbincangan yang lain untuk waktu yang akan datang. Menarik sekali berbincang dengan Dr. Alif. Beliau adalah Wakil Bupati terpilih 2024-2029. Mudah-mudahan sukses mengemban amanah ke depan dan mampu mensejahterakan masyarakat Gresik. Dan itulah tadi perbincangan kami dengan Dr. Alif. Mudah-mudahan kapan-kapan bisa berbincang lagi dalam progres pelaksanaan tugasnya ke depan. Dan kami akan selalu dengan terbuka dan senang hati untuk bisa dihadiri Dr. Alif di masa yang akan datang. Terima kasih pemirsa. Sampai ketemu di podcast yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.